Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas soal AI. AI itu diantar kenapa sekarang kan orang itu pada berlomba-lomba untuk ngejar AI gitu. Ya sebenarnya AI itu kalau sekarang ya mungkin cocoknya cuma untuk teman ngobrol ya. Karena AI itu selalu punya respon. Kalau responnya salah tapi kan jawab. Ya tapi jangan sampai kita itu melakukan adu argumentasi dengan AI ya. Karena nggak ada gunanya. Jadi manfaat mendebat AI itu bisa dibilang nggak ada. Karena kalau misalnya kita benar, informasinya belum tentu kepake sama AI-nya sendiri. Atau kalau misalnya kita benar, infonya hanya disimpan pada sesi kita saja, pada percakapan antara kita dengan AI. Itu pun bisa aja pada sesi percakapan tersebut tidak mengembang ke percakapan yang lain. Jadi karena gunanya ngeyel nang AI. Nah, sebelumnya sih editor pernah ya eyel-eyelan sama AI karena pingin tahu sih kemampuan AI bagaimana. Ya ternyata AI itu waktu editor eyel-eyelan itu masih belum bisa menyambungkan satu hal dengan yang lain. Ada informasi ya yang orang berpikir itu oh pasti ini, kalau dari AI itu nggak bisa, harus dituding dulu ini loh linknya, ini loh linknya. Tentu ya AI itu beda-beda ya, beda-beda dan spesialisasinya beda-beda. Antara AI yang bisa konsisten dengan AI yang nggak bisa konsisten. Dan kita nggak bisa ya di satu hal itu AI itu konsisten, di hal lain itu pasti konsisten. Nggak bisa seperti itu karena ya AI itu rupanya sudah dispesialisasikan. Jadi antara AI gambar, AI video, AI coding atau ya percakapan umumnya itu beda ya. Oleh karena itu tipe AI kan macam-macam, cuma labelnya bingung gitu kan. Ada yang flash, ada yang light, ada yang turbo, ada yang apa jenisnya expert, ada yang deep thinking, ada yang improve thinking. Ini karena AI sendiri itu punya keterbatasan dan fitur-fitur itu membuka keterbatasan tersebut. Jadi kalau dari yang editor ketahui minim ada 3 ya, ada 3 pembatasan dari AI. Ini bakal bergantung juga pada ya apa yang mau kita lakukan. Yang paling jarang aja lah disebut keterbatasan dari sisi otaknya ya, pemikirnya. Jadi otak dari AI itu bergantung sama yang namanya node ya, titik berpikir. Istilahnya mungkin brain cell atau apalah ya, unitnya dari AI-nya. Makin besar unit pemikirnya, makin kompleks masalah yang bisa diselesaikan. Kompleks dalam artian dia bisa mikir bila ini maka solusinya ini ya. Itu kalau 1. Kalau 2, bila ini dan ini maka solusinya ini. Ya modelnya bercabang gitulah. Makin banyak titiknya, makin bisa banyak percabangan yang dilakukan oleh hati, makin banyak solusi yang bisa diberikan.
Nah, kalau soal unit pemikirnya ini jarang disebut ya di spesifikasi, karena ya untuk AI-nya sendiri itu nggak cuma unit pemikir saja yang perlu, ada limitasi-limitasi, ada pembatas-pembatas, karena AI itu kan cenderung nyeleneh kok ya. Nah, pagar-pagarnya ini yang banyak. Nah, ini juga bedanya antara yang model ringan dengan yang model kelas berat. Jadi mungkin orang banyak yang membedakan AI itu berdasarkan dari kapasitas memorinya, sama kapasitas token untuk memori, terus token untuk apa mana sih sini lali wis ono telu lho, node-nya, memorinya, apa mana wis lali. Kalau jadi model yang sederhana, yang kilat dengan yang expert itu bedanya sepertinya ada di node-nya. Jadi ada yang kapabilitasnya, kemampuannya kecil karena ya jumlah otaknya kecil, ada yang kapasitasnya besar karena jumlah otaknya itu besar. Oleh karena itu jadi ada, kalau misalnya di Claude ya, itu sekarang ada yang low, mid, apa mana? Mungkin max ya. Itu dalam satu modelnya. Jadi ada Sonnet low, Sonnet mid, Sonnet max. Terus selain itu juga ada model Opus. Opus kemungkinan sudah menggunakan cara berbeda, jadi susunan otaknya beda. Kemudian juga ada Haiku yang murah. Terakhir ada Fable, tapi ya diblokir sama pemerintah Amerika, nggak boleh pakai. Limit yang berikutnya itu adalah dari kapasitas ya, kapasitas percakapan, kapasitas sekali upload data, sekali ngomong, sekali jawab gitu. Jadi dari AI-nya itu sudah ada batasan, sekali ngomong maksimal sekian. Lebih dari itu di-cut, harus disambung lagi. Jadi kadang harus continue gitu ya. Untuk topik-topik yang ya AI-nya butuh menjelaskan panjang. Kalau pakai agent beda lagi ya, tapi agent itu beda harga ya, kita nggak bisa gratisan kalau agent. Jadi kebanyakan AI menawarkan yang versi agent itu harus bayar. Ya, inti utama sih untuk AI ini keterbatasan pertama ya dari sisi berapa banyak informasi yang bisa ia tampung dalam setiap promptnya, dalam setiap ngomongnya. Jadi ada gambar, ada teks gitu ya. Kalau gambar biasanya limitnya agak besar, kurang gambar. Tapi kalau gratisan ya biasanya ada batas berapa buah gambar, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3 per hari ya. Kalau video ya lebih mahal lagi. Nah, selain dari batasan per omongan, ada juga batasan per total percakapan itu. Jadi AI itu punya kapasitas memori terbatas. Kita nggak ngomong storage-nya untuk tiap user ya.
tiap pemakai. Kalau storage katanya cukup besar, tiap user dikasih 1 giga, ada 500 mega ada. Itu kecil ya kalau untuk ukuran sekarang. Tapi yang jelas ada batasan jumlah percakapan ya. Jadi setiap omongannya nggak boleh lebih dari sekian token. Terus setiap percakapannya, setiap omongan panjang lebarnya nggak boleh lebih dari sekian token. Kalau yang gratisan selain Traude ya, itu biasanya 1 mega atau 512 ada ya. Lebih dari itu suruh buat percakapan baru lagi ya. Kalau percakapan baru lagi artinya apa yang sudah kita omongkan jadi hilang. Nah, kalau misalnya omongannya itu bisa dirangkum ya, kita minta dari AI-nya untuk selalu merangkum kesimpulan-kesimpulan dari omongan kita gitu ya, berkali poin-poinnya dicatat, selalu diupdate gitu ya. Kalau di Claude sudah nggak perlu, tapi ya gitu, Claude itu makin lama makin cepat kehabisan kuota, makin banyak omongannya makin cepat habis kuotanya, bahkan kadang sampai nggak bisa jawab ya, nggak bisa melakukan apapun ya. Kayak omongannya ketahuan. Kalau cakapannya, conversationnya sudah sangat panjang sekali gitu, bakal lambat sekali. Jadi dari Claude-nya sendiri bakal melakukan yang namanya compact atau compressed conversation. Intinya itu adalah informasi-informasi yang menurut dia nggak perlu akan dibuang. Nah, di saat itu dia akan melupakan hal-hal tertentu. Tapi tetap sih cara ini lebih bagus, lebih konsisten daripada yang model-model lain. Kalau model lain langsung nyerah, omongan kita sudah terlalu panjang, silakan buat lagi. Parahnya yang begituan itu nggak pakai warning ya, moro-moro wis gak iso, moro-moro wis tolong buat percakapan baru lagi. Minta status report juga kadang nggak mau, kadang nggak mau, tergantung mood mungkin ya. Kalau yang Chat GPT atau Gemini, kita mungkin nggak akan nemui hal itu ya, kalau ngomong conversation-nya habis gitu ya. Tapi dia lupa, langsung otomatis lupa. Lupanya itu parah. Kadang 2 percakapan yang lalu, saya sudah nggak bisa tahu 2 percakapan yang lalu, 2 prom yang lalu. Terus gak eling, apa aja sendiri ngomong mau. Attachment kasih 2 prom yang lalu, lupa. Oh iya ternyata ada ya. Yang Google Gemini malah lebih parah. Di prom itu dikasih attachment, sama dia ngomong, mana attachmentnya? Gak ada. Katanya mau ngasih mana, gak ada. Harus diupload ulang. Padahal tahu sendiri kalau upload seperti itu ada limit. Kalau lebih dari limit dia nggak mau dari itu. Nah, karena ada limit-limit ini, yang lupa, yang gak konsisten gitu ya, maka ditemukanlah teknik-teknik yang sayangnya teknik-teknik tersebut bisa dibilang ngabis-ngabisin token. Teknik-teknik tersebut membuat penggunaan AI itu jadi sangat mahal. Ini termasuk juga dengan yang diomongkan oleh para influencer. Oh, pakai cara ini, biar bisa bisa mantap. Terus tahu-tahu pemakaiannya bisa sampai 10.000 token gitu ya. Bahkan sempat ada CEO yang ngomong
Kalau ada program pakai AI, maka jatah pemakaian AI-nya harusnya tiap kali pakai adalah 100 juta atau berapa gitu, minim 50 juta gitu ya. 50 juta rupiah untuk pemakaian token per bulan. Gendeng lah. Ya memang AI itu kita harus arahkan ya. Kalau mau coding, mau tanya sesuatu, kita kasih instruksi-instruksi. Tapi nggak usah nuruti omongan influencer yang luar gitu ya, yang ngomong wah harus bentuk file MB, harus banyak, ayo bocok ngomong kosong. Kita bisa singkat, bisa ringkas, kasih instruksi tegas, pendek-pendek tapi mengena. Nggak harus panjang lebar, karena bisa saja AI-nya sendiri gak ngerti kok arti instruksi panjang lebar gitu. Nyuruh melakukan gini. Kadang AI ini dewe gak ngerti. Kalau AI ini gak ngerti ya gaya opo gitu loh. Ini termasuk juga kalau buat gambar ya, kita harus masukkan instruksi khusus yang ya disimpan biar AI ini gak nyesat. Ya setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.